Swoosh! Cahaya terang itu seperti bintang jatuh yang menyapu langit dengan kecepatan seperti kilat, menarik perhatian semua orang yang hadir. Xiao Yan adalah yang tercepat bereaksi. Sayap di belakangnya tiba-tiba mengepak saat lampu merah menembus penghalang energi dan kabur. Dalam beberapa kilatan, dia muncul dalam jarak dekat dari cahaya darah. Dia meringkuk tangannya dan kekuatan isap dipancarkan. Kecepatan di mana lampu merah terbang sangat berkurang. Mendengus agak dingin tiba-tiba turun dari langit sementara Xiao Yan menghentikan lampu merah. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang perasaan berbahaya dengan cepat melonjak keluar dari dalam hatinya. Bang! Perasaan bahaya baru saja muncul di hatinya ketika cahaya di atas kepalanya tiba-tiba menjadi redup. Segera setelah itu, langit di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba meledak. Tangan seperti giok putih diperpanjang dari langit. Itu meraih Xiao Yan dan kekuatan destruktif yang terkandung dalam angin telapak tangan menyebabkan bahkan lotus api yang memusnahkan Xiao Yan tidak dapat menyusul. Hun Tiandi. Tekanan yang begitu menakutkan segera menyebabkan nama ini muncul di dalam hati Xiao Yan. Hanya Gu Yuan dan orang ini yang bisa menggunakan energi yang menakutkan sesuka hati. Menarik, Xiao Yan tidak berhenti sebentar di depan tangan seperti giok putih. Tubuhnya langsung ditarik ke belakang. Ia paham bahwa dengan kekuatan yang dimilikinya, mustahil baginya untuk bertarung dengan Hun Tiandi. Bahkan kemungkinan sangat sulit baginya untuk menghentikan orang ini bahkan untuk sesaat. Nama ahli utama di benua Douqi bukan hanya yang kosong. Xiao Yan tidak lambat tapi tangan besar itu bahkan lebih cepat. Ini langsung merobek ruang dan meraih ke bawah. Namun, ruang di sekitar Xiao Yan berfluktuasi secara intens tepat saat tangan besar itu hendak meraih ke bawah. Segera, telapak tangan besar lainnya merobek ruang dan bertabrakan dengan keras dengan tangan besar yang putih bersih. Bang! Keduanya bertabrakan dengan ganas. Badai pemusnahan dengan cepat menyapu. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat merasakan badai yang menakutkan. Tubuhnya buru-buru ditarik ke belakang karena dia takut terseret ke dalam pertarungan. Hun Tiandi, karena kamu ingin memulai perang, klan Guku akan menemanimu sampai akhir. Teriakan keras Gu Yuan, yang sepertinya mengandung jejak amarah, terdengar di langit setelah tangan besar itu bertabrakan. Haha, kamu seharusnya mengucapkan kata-kata ini saat klan Xiao dihancurkan oleh klan Hun kita. Mengucapkan kata-kata ini sekarang, sedikit terlambat. Tawa samar Hun Tiandi terdengar di langit. Setelah suaranya terdengar, banyak celah spasial besar tiba-tiba dengan cepat terbentuk di ruang kosong. Kabut hitam melonjak dari dalam ke segala arah. Gelombang demi gelombang aura gelap dan dingin yang luar biasa kuat menyebar dari dalam garis retakan. Apakah tentara klan Hun telah dimobilisasi? Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit setelah dia merasakan jumlah aura kuat di dalam garis retakan. Kabut hitam melonjak keluar dari retakan seperti air banjir saat mereka muncul. Akhirnya, dengan cepat berubah menjadi segel hitam besar setinggi 100.000 kaki. Segel hitam digantung di langit. Bayangan besar menutupi seluruh pegunungan ini. Aktifkan formasi. Melihat segel hitam besar tergantung di langit, ekspresi semua ahli dalam klan Gu menjadi serius. Klan Hun memang telah bersiap. Untungnya, para ahli dari klan Gu sudah menerima perintah mereka. Banyak tangisan nyaring segera terdengar. Boom! Tirai tipis tiba-tiba melonjak dari pegunungan setelah tangisan terdengar. Gelombang demi gelombang energi agung yang kuat, yang menyebabkan seseorang bergidik, berubah menjadi pilar cahaya yang bersiul ke atas. Akhirnya, itu terbang ke langit dan membentuk cermin kuno yang cantik, yang ukurannya tidak kalah dengan segel hitamnya. Cahaya berkilau di cermin, yang dipenuhi dengan fluktuasi energi yang mengejutkan. Segel pemusnahan. Segel hitam di langit bergetar. Tiba-tiba, suara rendah dan tajam yang sepertinya milik puluhan ribu orang, dipancarkan dari dalam garis retakan. Segera, segel hitam itu langsung turun dari langit. Seolah-olah bencana telah menimpa pegunungan ini. Area dalam jarak ratusan ribu kaki akan hancur dalam sekejap jika segel hitam menghantam tanah. Cermin Gudi. Semua ahli dari klan Gu yang menjaga formasi, memiliki wajah yang memerah saat ini. Teriakan marah mereka bergema di langit. Segera, cermin kuno cemerlang yang tak tertandingi muncul dan bertabrakan dengan segel hitam di depan banyak pasang mata yang cemas. Gemuruh. Seluruh dunia sepertinya telah runtuh saat ini. Fluktuasi destruktif yang tak terlukiskan berkecamuk dengan gila-gilaan. Meskipun dunia kuno kuat, banyak retakan hitam gelap telah terbentuk saat ini, dua makhluk besar bertabrakan dengan keras di langit. Segera, mereka roboh di bawah badai yang mengamuk. Gruk, banyak ahli dari klan Gu di bawah akhirnya memuntahkan seteguk darah setelah cermin kuno runtuh. Retakan ruang, yang dipenuhi kabut hitam, juga mengeluarkan banyak ratapan sengsara yang tajam. Jelas sekali, pertarungan habis-habisan antara kedua klan kali ini telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Badai pemusnahan berkecamuk di langit. Bahkan medan pertempuran telah ditekan olehnya.
3 abadi dari klan Gu dan 4 orang suci iblis dari klan Hun menarik tubuh mereka sambil mengenakan ekspresi ketakutan. Terlepas dari kekuatan mereka, mereka kemungkinan akan mati jika mereka diserang oleh badai pemusnahan ini. Satu-satunya orang yang bisa tetap baik-baik saja di bawah badai pemusnahan ini adalah Hun Tiandi, Gu Yuan dan Nihility Devouring Flame. Xiao Yan bersembunyi di dalam formasi. Dia melihat fluktuasi pemusnahan yang menyebar dengan liar di langit yang jauh seperti naga mengaum yang marah. Ekspresinya serius. Apakah ini serangan yang dilepaskan dengan kekuatan seluruh klan? Serangan sebelumnya itu pasti sebanding dengan Doseng Bintang 9. Setelah angkanya mencapai tingkat tertentu, itu memang cukup untuk membuat perubahan yang signifikan, di mana giok kuno. Ekspresi serius di wajah Xiao Yan berlanjut sesaat sebelum dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Akhirnya, mereka berhenti di tempat di luar badai percobaan di langit. Cahaya merah yang lemah samar-samar terlihat di tempat itu, sementara Xiao Yan melihat posisi giok kuno, Nihility Devouring Flame, yang masih terjerat dalam pertempuran dengan kepala klan dari klan Lei dan Yan, tiba-tiba ditarik kembali. Area di belakangnya adalah lokasi batu giok kuno. Hentikan dia, dia berniat merebut giok kuno. Xiao Yan buru-buru berteriak dengan perubahan ekspresi saat melihat adegan ini. Lei Ying dan Yan Jin mengalami sedikit perubahan ekspresi setelah mendengar teriakan Xiao Yan. Tubuh mereka segera bergegas ke depan. Palem bencana petir, jari misterius api menurun. Keduanya melepaskan serangan tajam secara bersamaan saat tubuh mereka bergerak. Telapak tangan petir yang sangat terang dan cahaya api yang menyilaukan melintas melalui ruang kosong dengan kecepatan yang tidak dapat dideteksi oleh mata telanjang dan dengan cepat bergegas menuju Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame memiliki ekspresi yang sedikit dingin saat dia menghadapi serangan tajam dari mereka berdua. Namun, dia tidak mengelak. Sebaliknya, tubuhnya bergetar. Spiral hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang di sekitarnya. Bang bang bang. Serangan menakutkan tiba-tiba datang. Riak lubang hitam yang padat terus meledak terus-menerus. Meskipun lubang hitam telah menghalangi kecepatan menyerang, ini hanyalah cara untuk menunda waktu. Setelah lubang hitam benar-benar runtuh, telapak petir dan jari api segera mendarat di belakang Nihility Devouring Flame. Kekuatan menakutkan meledak di punggung Nihility Devouring Flame. Api hitam melesat ke segala arah. Bahkan dengan kekuatan besar Nihility Devouring Flame, dia tanpa sadar terhuyung-huyung setelah diserang oleh Lei Ying dan Yan Jin. Tubuhnya juga menjadi lebih pucat. Dengan bantuan kekuatan ini, tubuhnya muncul di lampu merah dalam sekejap. Mulutnya melebar dan menelan giok kuno ke dalam mulutnya. Nihility Devouring Flame tertawa terbahak-bahak setelah giok kuno mendarat di tangannya. Keempat orang suci iblis dari klan Hun bergegas maju dan menjaganya. Mata mereka dengan hati-hati menatap Lei Ying dan Yan Jin, yang mengejar. Hihi, apa kau sudah dipukuli sampai kenyang? Yakinlah ini, saya pasti akan membuat Anda membayar kembali serangan telapak tangan ini hari ini berkali-kali. Ekspresi Nihility Devouring Flame telah menjadi gelap dan dingin saat dia melihat Lei Ying dan Yan Jin dan tertawa dengan suara aneh. Ekspresi Lei Ying dan Yan Jin sangat jelek. Tidak disangka bahwa keduanya digabungkan tidak dapat menghentikan Nihility Devouring Flame. Sebagai gantinya, mereka membiarkan yang terakhir merebut giok kunonya, ayo pergi. Nihility Devouring Flame tidak bertahan lama setelah mendapatkan giok kuno. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke celah spasial. Berhenti. Ruang berfluktuasi tepat saat Nihility Devouring Flame bergerak. Gu Yuan muncul. Ekspresinya tampak sedikit suram. Sebelum dia sempat menyerang, Hun Tiandi berpakaian putih keabu-abuan muncul di hadapannya. Dia telah menerima serangan Gu Yuan dengan membalikkan tangannya. Setelah itu, tubuhnya melayang ke belakang. Kabut hitam melonjak dari celah spasial di belakangnya. Segel hitam besar sekali lagi terbentuk. Tubuh Gu Yuan gemetar saat dia melihat segel hitam yang terbentuk. Para ahli dari klan Gu di bawah dengan tergesa-gesa membentuk cermin kuno dalam upaya untuk bertahan dari serangan pemusnahan dari klan Gu setelah melihat ini. Gu Yuan, saya telah mengatakan bahwa klan Gu telah kehilangan kesempatan terbaik untuk melawan klan Hun ketika klan Xiao dihancurkan. Hun Tiandi tertawa kecil saat dia melihat ke arah Gu Yuan yang suram dan perlahan berkata. Rumah Dewa Kuno Tusi pada akhirnya akan mendarat di tangan klan Hunku, Gu Yuan, aku akan naik ke level itu, percayalah, batu giok kuno dipisahkan menjadi 8 bagian. Anda hanya mendapatkan 5 dari mereka. Tidak perlu bertindak begitu senang. Gu Ying berteriak dengan suara dingin. Apakah begitu? Senyuman aneh muncul di wajah Hun Tiandi setelah dia mendengar ini. Dia segera berbicara dengan lembut, kepala klan dari klan Lei dan Yan telah meninggalkan klan mereka. Apakah menurutmu klan Hun tidak akan menangkap kesempatan seperti itu? Apa? Tubuh Lei Ying dan Yan Jin gemetar setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresi mereka menjadi sangat serius. Mungkinkah klan Hun juga menyerang klan Yan dan Lei saat menyerang klan Gu? Hun Tiandi hanya tersenyum tipis di hadapan keterkejutan mereka berdua.
Dia perlahan menarik diri ke garis celah spasial dengan Nihility Devouring Flame dan yang lainnya. Bahkan Gu Yuan tidak berani menyerang di bawah pencegahan dari segel hitam besar. Betul sekali, mata Hun Tiandi tiba-tiba menoleh ke arah Xiao Yan, yang berada di dalam formasi, tepat saat tubuhnya akan menghilang ke dalam garis retakan. Kamu adalah Xiao Yan, kan? Batu giok kuno klan Xiao harus ada di tangan Anda. Setengah bulan kemudian, di Burial Sky Mountain Range, bawalah batu giok kuno jika kamu ingin menyelamatkan ayahmu. Hun Tiandi benar-benar menghilang ke celah spasial setelah suaranya perlahan terdengar. Segel hitam besar di langit bergetar sebelum perlahan menghilang. Seluruh pegunungan itu luar biasa sunyi karena semua orang menyaksikan celah spasial di langit perlahan ditutup. Banyak ahli di klan Gu memiliki ekspresi suram. Meskipun klan Gu tidak dihancurkan oleh klan Hun seperti klan Ling, mereka masih kehilangan giok kuno. Dari sudut pandang tertentu, klan Gu menderita kerugian yang cukup besar dalam pertarungan dengan klan Hun. Cahaya di seluruh pegunungan perlahan menghilang. Akhirnya, itu benar-benar menghilang. Untungnya ada perintah yang tepat. Jika tidak, seluruh pegunungan akan berubah menjadi debu dalam pertempuran. Ini akan dianggap sebagai kerugian besar bagi klan Gu. Tinju Xiao Yan terkepal erat setelah dia melihat tirai cahaya menghilang. Klan Hun memang berencana menggunakan ayahnya untuk ditukar dengan giok kuno. Setengah bulan kemudian, Xiao Yan mengatupkan bibirnya erat-erat. Rasa dingin melonjak di matanya. Ekspresi Gu Yuan suram saat dia melihat tempat di mana retakan menghilang di langit. Dia tidak berbicara. 3 abadi dari klan Gu di belakangnya juga mendesah pelan. Klan Hun memang menyembunyikan kekuatan mereka selama bertahun-tahun ini. Siapa yang bisa berharap bahwa Nihility Devouring Flame tidak hanya sepenuhnya pulih tetapi bahkan telah maju ke bintang 9 Douseng. Jika bukan karena Lei Ying dan Yan Jin bertengkar hari ini, kemungkinan besar ini akan menjadi pertempuran besar yang sangat intens. Setelah klan Hun menghilang, cincin di jari Lei Ying dan Yan Jin tiba-tiba menyala saat mereka berdiri di sisi lain. Fluktuasi spiritual yang mengandung beberapa informasi ditransmisikan ke dalam pikiran mereka. Ekspresi mereka menjadi gelap dan dingin saat mereka merasakan informasi ini. Klan Lei telah kehilangan giok kunonya, klan Yan juga. Wajah 3 abadi klan Gu bergerak tanpa sadar setelah mendengar kata-kata mereka. Beberapa kejutan melonjak di mata mereka. Hun Tiandi memang mengatakan yang sebenarnya. Mereka juga menyerang klan Yan dan Lei saat mereka menyerang klan Gu. Batu giok kuno dari 2 klan telah ditempatkan di tempat yang paling dijaga ketat. Klan Hun telah meluncurkan serangan skala besar pada klan Gu. Di mana mereka akan menemukan kekuatan seperti itu untuk menyerang secara terpisah. Gu Dao tanpa sadar membuka mulutnya dan berkata, berdasarkan informasi yang saya terima, klan itu juga memiliki seorang penatua yang tiba-tiba mengkhianati kami. Dia mencuri batu giok kuno dan melarikan diri. Selain itu, dia kemudian diterima oleh para ahli dari klan Hun. Ekspresi wajah Lei Ying sangat waspada. Dia tidak menyangka kejadian seperti itu juga pernah terjadi di klan Lei. Kita semua telah meremehkan klan Hun, kata Yan Jin perlahan. Kekuatan yang ditunjukkan klan Hun menyebabkan dia merasa sedikit muram. Kami akan membahas ini di aula. Sekarang hal-hal telah berkembang hingga tahap ini, sudah tidak ada ruang bagi kita untuk mundur. Mengingat teknik klan Hun, jelas mereka tidak akan membiarkan kita bertahan hidup. Ekspresi Gu Yuan berangsur-angsur menjadi tenang. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan Gu Dao menyelesaikan situasinya. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan bergegas menuju aula besar. Suaranya dipancarkan saat dia memasuki aula, Xiao Yan, kamu juga harus masuk. Xiao Yan menekan emosi yang berputar di dalam hatinya saat dia melihat yang lain memasuki aula satu demi satu. Dia dengan cepat mengikuti. Sun Er ragu sejenak sebelum mengikutinya. Semua orang sedikit diam saat mereka menyaksikan adegan ini. Mereka secara samar-samar merasakan bahwa hari-hari damai di masa lalu perlahan-lahan akan lenyap, semua orang duduk di dalam aula. Namun, suasananya tetap khusyuk karena kejadian sebelumnya. Semuanya, tidak perlu mengucapkan kata-kata manis saat ini. Setiap orang harus menyadari teknik klan Hun. Saya tidak pernah meremehkan klan Hun sebelumnya tetapi saya juga tidak pernah bisa memahami mereka dengan jelas. Ini adalah aspek paling menakutkan dari klan Hun. Gu Yuan menghela nafas saat dia melihat ke aula yang agak suram. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Hun Tiandi mungkin benar. Jika saya sedikit lebih tegas ketika klan Xiao dan klan Hun terlibat dalam perang besar, situasinya mungkin akan sangat berbeda. Xiao Yan diam. Dia tidak begitu mengerti masalah itu saat itu. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengatakan apapun. 8 klan kuno tidak harmonis sejak awal. Ada banyak konflik di antara mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang berhak menyalahkan pihak manapun karena tidak membantu dalam suatu konflik. Selain itu, mereka juga mulai merasakan hasil dari klan Xiao yang dieliminasi. Sepertinya bahkan klan Gu tidak bisa menandingi kekuatan yang ditunjukkan klan Hun. Saat ini, kemungkinan tidak ada satu faksi di benua Doqi yang bisa melawan klan Hun dengan sendirinya.
Bahkan klan Gu tidak bisa. Tentu saja, bahkan jika klan Gu Ku akhirnya hancur total, klan Hun pasti harus membayar mahal untuk melakukannya. Ekspresi Gu Yuan sangat serius saat dia berbicara. Pertempuran besar hari ini bisa dianggap sebagai pertukaran awal antara kedua klan. Meskipun pasukan klan Hun tidak muncul, itu masih melepaskan serangan di celah spasial. Namun, orang yang paling merepotkan untuk dihadapi adalah Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame. Yang terakhir telah terluka parah olehnya saat itu. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia tidak hanya pulih sepenuhnya tetapi bahkan melangkah ke kelas Do Seng Bintang 9. Dengan cara ini, dia telah benar-benar merusak keseimbangan lemah kedua belah pihak. Baik dia dan Hun Tiandi berada di kelas Do Seng Bintang 9 terdepan. Tidak ada banyak celah di antara mereka. Kecuali mereka terlibat dalam perjuangan hidup dan mati yang sebenarnya, tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada orang lain. Jika Nihility Devouring Flame ditambahkan, dia tidak akan bisa bertarung dengan mereka berdua dikombinasikan dengan kekuatannya. Oleh karena itu, membentuk aliansi adalah satu-satunya metode untuk menangani klan Hun. Nihility Devouring Flame pernah melahap Raja Tuling, oleh karena itu, dia memiliki kemampuan klan Tuling. Di mata klan Hun, kami, klan kuno, setara dengan mata air garis keturunan mereka, semua orang mungkin tidak senang dengan status ini. Karena itu masalahnya, hanya ada satu jalan yang harus kita ambil. Ini untuk menghancurkan klan Hun. Keinginan membunuh yang kuat tiba-tiba melonjak di dalam aula setelah kata-kata itu terdengar. Itu menyebabkan kulit seseorang menjadi sedikit dingin. Penatua Gu Yuan, maksudmu, aliansi untuk bertarung dengan klan Hun bersama? Lei Ying bertanya, tidak ada pilihan lain selain ini. Kekuatan yang ditunjukkan klan Hun hari ini sangat luar biasa. Apalagi, tidak ada yang tahu jika ada kartu truf lain di dalam klan Hun. Seseorang benar-benar mengalami kesulitan untuk memahami klan misterius ini, Gu Yuan perlahan berkata. Lei Ying dan Yan Jin diam. Jika ini benar-benar masalahnya, itu akan menjadi bencana mutlak bagi kedua klan mereka. Mereka pasti tidak akan membiarkan klan mereka menjadi mata air garis keturunan di mata klan Hun. Masalah aliansi mungkin saja. Saat ini, klan Hun sudah memiliki 7 dari 8 bidak giok. Jika mereka mendapatkan potongan terakhir, mereka akan bisa mengetahui di mana Tu Si Ancient God Jade berada dan membukanya. Dikabarkan bahwa gua tersebut memiliki rahasia untuk maju ke kelas Dodi. Kalau Hun Tiandi diizinkan untuk mendapatkannya, mungkin akan benar seperti yang dia katakan. Dia akan maju ke kelas Dodi, yang belum pernah dicapai oleh siapapun. Dalam 10.000 tahun, Yan Jin menjilat mulutnya dan berkata, pada saat itu, seluruh benua akan sepenuhnya berada di bawah kendali klan Hun. Semua orang diam. Jika Hun Tiandi benar-benar maju ke level itu, kemungkinan mereka semua akan kehilangan kemampuan untuk membalas. Di depan Dodi yang legendaris, bahkan klan kuno pun tidak layak disebut. Pada saat itu, kemungkinan dia bisa dengan mudah melenyapkan semua klan kuno hanya dengan membalikkan tangannya. Bagian terakhir dari batu giok seharusnya ada di Xiaoyan, kan? Mata semua orang tiba-tiba beralih ke Xiaoyan. Mereka semua telah mendengar kata-kata yang ditinggalkan Hun Tiandi sebelum dia pergi. Xiaoyan sedikit mengernyit di depan banyak pasang mata. Dia berbicara dengan suara yang dalam, saya harus menyelamatkan ayah saya. Suara Xiaoyan lembut tapi ada ketegasan yang tak tergoyahkan di dalamnya. Kamu harus menyadari hasilnya jika Hun Tiandi diizinkan untuk membuka rumah Dewa Kuno Tusi. Alis merah cerah Yan Jin bergetar dan berkata. Xiaoyan diam. Namun, dia terus menggelengkan kepalanya. Potongan terakhir giok kuno pasti akan tetap ada di tubuhnya. Ayahnya telah ditangkap oleh klan Hun selama lebih dari 1 dekade. Setiap kali dia memikirkan ini, hatinya mulai terasa sedikit bengkok. Selain itu, dia juga mengerti bahwa batu giok kuno adalah pesona pelindung ayahnya. Jika bukan karena giok kuno ada di tangannya, kemungkinan ayahnya sudah menemui ajalnya. Mata Gu Yuan menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menghela nafas. Saat ini, Xiaoyan tidak lagi sendirian seperti dulu. Kekuatannya saat ini tidak hanya mampu melawan mereka secara langsung tetapi ada juga aliansi Sky Mansion yang sangat kuat di belakangnya. Jika 3 klan kuno ingin melawan klan Hun, aliansi Sky Mansion pasti akan sangat membantu. Oleh karena itu, mencoba merebut giok kuno adalah sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah mengumpulkan pembantu dengan cepat. Tentara akan berkumpul dalam setengah bulan. Kita pasti harus merebut giok kuno dari tangan klan Hun. Gu Yuan menghela nafas dan berkata. Lei Ying dan Yan Jin terguncang mendengar ini. Dengan cara ini, mereka akan benar-benar terlibat dalam perang dengan klan Hun dalam waktu setengah bulan. Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Tangan sedingin es terulur dari sampingnya dan meraih lengannya. Dia menoleh dan melirik Sun Er di sampingnya. Tiba-tiba dia melihat ke arah Gu Yuan dan berkata, Paman Gu,
apakah kamu tahu jika ada metode yang memungkinkan leluhur klan Xiao Xuan, di makam surgawi dihidupkan kembali? Gu Yuan, Lei Ying dan yang lainnya di aula merasakan tangan mereka gemetar saat mendengar kata Xiao Xuan. Nama itu terus tertanam dalam di benak mereka bahkan setelah ribuan tahun. Itulah satu-satunya orang yang hampir berhasil membunuh Hun Tiandi selama bertahun-tahun yang telah berlalu. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Xuan di makam surgawi hanyalah fragmen jiwa. Dia hanya bisa hidup dan memiliki kekuatan karena aspek unik makam surgawi. Mencoba untuk menyadarkannya, aku khawatir itu tidak mungkin. Gu Yuan menghela nafas dan berkata, jika mungkin untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan, mereka tidak akan kesulitan berurusan dengan Hun Tiandi. Mata Xiao Yan segera mengungkapkan kekecewaan saat mendengar ini. Dia terdiam sesaat sebelum dia berbicara lagi, saya ingin memasuki makam surgawi lagi. Bolehkah saya tahu jika Paman Gu punya cara untuk melakukannya? Gu Yuan kaget. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk perlahan. Jika Anda bersikeras melakukannya, saya akan dapat mengirim Anda masuk. Mungkin, Anda dapat menemukan Xiao Xuan dan melihat apakah dia memiliki cara untuk menghidupkan kembali. Dirinya beberapa sosok menggantung di udara di pegunungan dalam klan Gu. Mata mereka melihat ke arah ruang di atas pegunungan. Sepertinya mata mereka mampu menembus ruang dan melihat sosok, yang dulunya sangat kuat di Central Plains. Ekspresi mereka agak rumit. Xiao Yan, makam surgawi akan dibuka setiap 20 tahun sekali. Kalau kita hitung waktunya, masih ada beberapa waktu lagi sebelum dibuka lagi. Gu Yuan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Matanya bergeser dari ruang saat dia berkata, namun, saya akan dengan paksa merobek garis retakan di makam surgawi dan mengizinkan Anda untuk masuk. Namun, Anda harus ingat untuk tidak tinggal lebih dari setahun di makam surgawi. Jika tidak, Anda akan ditolak oleh makam surgawi. Aku telah merepotkan Paman Gu. Xiao Yan mengangguk. Suatu hari di makam surgawi setara dengan 5 hari di dunia luar. 1 tahun di dalam setara dengan sedikit lebih dari 2 bulan di dunia luar. Namun, klan Hun hanya memberinya waktu setengah bulan. Secara alami tidak mungkin baginya untuk tinggal untuk waktu yang lama di dalam makam surgawi. Apa kau yakin tidak membutuhkan siapapun untuk menemanimu masuk? Gu Yuan bertanya lagi. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan tidak ada orang lain selain Xiao Xuan yang bisa menyakitinya di dalam makam surgawi. Gu Yuan tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat desakan Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan energi alam bersiul berlalu. Samar-samar orang bisa mendengar suara siulan yang dipancarkan. Segera setelah itu, ruang kosong tiba-tiba berfluktuasi secara intens. Garis retakan hitam gelap terkoyak dengan paksa. Ada perasaan kuno dan sunyi yang tidak biasa menyebar dari dalam. Xiao Yan, cepat kembali. Gu Yuan berteriak dengan suara yang dalam saat dia melihat garis celah spasial yang telah dia robek. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia tidak ragu-ragu. Tangannya dengan lembut menepuk Sun Er di sampingnya sebelum dia bergerak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya, yang langsung melesat ke dalam celah dan menghilang. Tangan Gu Yuan menyentuh ruang kosong setelah melihat Xiao Yan lenyap ke dalam celah spasial. Retakan itu perlahan menghilang. Dia memandang Sun Er yang cemas dan tanpa sadar tertawa. Tenang, tidak ada yang akan terjadi padanya. Sun Er mengangguk lembut setelah mendengar ini. Makam surgawi tertutup kabut berkabut. Kesepian dan keheningan sepertinya menjadi satu-satunya hal yang hadir di dunia ini. Ruang berkabut tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sesosok menginjak udara dan muncul. Matanya melirik lingkungan yang agak akrab ini dan tanpa sadar menghela nafas. Dia hanya memiliki kekuatan Douzun ketika dia tiba di tempat terakhir kali. Sekarang, bagaimanapun, dia sudah menjadi ahli di puncak benua Doqi. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya saat dia menghela nafas. Kekuatan spiritualnya yang luas dan perkasa menyebar. Sepasang sayap tulang di punggungnya mengepak dan dia berubah menjadi badai yang dengan cepat bergegas menuju bagian dalam makam surgawi. Badai makam surgawi, yang tampak sangat berbahaya di matanya saat itu, tidak memiliki ancaman sedikit pun padanya sekarang. Makam surgawi berisi tubuh energi yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak kekurangan beberapa keberadaan yang kuat. Namun, bahkan keberadaan ini tanpa sadar mengungkapkan keterkejutan setelah merasakan tekanan kuat yang terbang melintasi langit. Tak satu pun dari mereka yang berani mengintervensi dan menghentikan sosok itu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melihat sosok itu, yang menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Dengan kecepatan Xiao Yan saat ini dan jalannya yang tidak terhalang, dia telah mencapai bagian dalam makam surgawi dalam waktu 1 jam. Ketika dia pertama kali memasuki makam surgawi, dia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencapai tempat ini. Sosok manusia yang mengenakan baju besi berwarna darah sedang duduk di pilar batu yang menjulang tinggi di area puing-puing yang kacau jauh di dalam makam surgawi. Pisau darah yang mengandung bau darah yang kaya ada di sampingnya.
Ada banyak badan energi yang hadir di sekitar puing-puing yang kacau itu. Namun, wajah mereka ketakutan saat melihat sosok manusia berwarna darah. Tak satu pun dari mereka berani mengganggunya. Ada banyak sosok di dalam wilayah puing-puing yang kacau tetapi tidak ada dari mereka yang berani berbicara dengan keras. Oleh karena itu, suara angin deras yang terburu-buru di langit menyebabkan banyak badan energi di wilayah ini, yang telah mencapai puncak dari 9 perubahan kelas Douzun untuk tiba-tiba berdiri. Mata mereka menunjukkan kilatan dingin saat mereka melihat ke arah di mana suara angin yang deras itu berasal. Ini adalah wilayah Sein Suedao. Siapa yang berani bertindak sombong? Sosok manusia lapis baja berwarna darah membuka matanya saat tubuh energi mengungkapkan kilatan yang ganas. Dia mengerutkan kening dan melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Tiba-tiba, dengusan dingin terdengar. Bilah darah di sampingnya terbang keluar dan berubah menjadi cahaya darah, yang melesat ke arah sumber suara. Cahaya darah melesat ke dalam kabut tebal. Namun, sebelum orang lain bisa menyanjungnya, cahaya darah ditembakkan ke belakang. Orang bisa mendengar suara, dentang, saat bilah darah ditembakkan ke pilar batu di bawah sosok manusia berwarna darah. Bahkan gagang bilahnya telah dimasukkan ke dalam pilar. Haha, Sein Suedao, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu tetapi kamu tidak perlu menerima saya dengan hangat, bukan? Sein Suedao mengalami perubahan ekspresi ketika tawa lembut tiba-tiba terdengar. Segera, sosok kurus menginjak udara kosong dan perlahan muncul di depannya. Wajah muda yang agak akrab itu menyebabkan Sein Suedao terkejut. Itu manusia, daging yang enak. Badan energi di sekitarnya memiliki mata yang memerah setelah melihat sosok ini. Mata merah mereka dipenuhi dengan keserakahan. Beberapa dari yang berani bahkan tanpa sadar melangkah maju. Kamu adalah anak kecil dari klan Xiao saat itu. Sein Suedao menatap sosok muda itu dan matanya tiba-tiba melebar. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Saat itu, Xiao Yan hanyalah seorang Douzun. Yang terakhir bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas di tangannya. Namun, sekarang mereka bertemu lagi, dia bisa merasakan bahaya ekstrim dari Xiao Yan. Perasaan itu memungkinkan dia untuk memahami bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini telah jauh melampaui dirinya. Ini adalah tuan muda klan Xiao. Apakah kamu berani menyentuhnya? Sein Suedao tiba-tiba melihat tubuh energi yang mengelilingi Xiao Yan setelah dia tertegun sejenak. Ekspresinya segera menjadi dingin. Dengan lambaian lengan bajunya, dia langsung mengirim tubuh energi itu terbang. Segera, dia bergegas berdiri dan berbicara dengan sopan kepada Xiao Yan, sepertinya saudara Xiao Yan ada di sini untuk menemukan Xiao Xuankan. Haha, masih ada beberapa orang yang merepotkan di belakang. Tolong izinkan saya memimpin jalan untuk menghindari penundaan waktu Anda. Apa yang kamu katakan? Haha, kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menolak bantuan Sein Suedao. Memang mungkin baginya untuk merasakan banyak keberadaan yang kuat di wilayah yang dalam. Meskipun dia tidak takut, dia tidak ingin membuang waktu di tempat ini. Hihi, ini masalah kecil. Saudaraku, Anda adalah keturunan Xiao Xuan. Siapapun yang menyerang Anda di makam surgawi ini hanya akan berakhir dengan kematian. Sein Suedao tersenyum. Setelah itu, tubuhnya melayang dan dia bergegas menuju wilayah yang dalam. Xiao Yan juga dengan cepat mengikuti dari belakang. Ada banyak tubuh energi yang kuat jauh di dalam makam surgawi. Bahkan ada beberapa keberadaan yang sebanding dengan kehadiran elit Doseng. Mereka telah merasakan Xiao Yan saat yang terakhir melangkah ke wilayah yang dalam. Namun, mereka akan mengelilinginya dan memakan dagingnya ketika mereka buru-buru menarik diri karena terkejut dari beberapa kata lembut dari Sein Suedao. Dia adalah keturunan dari Xiao Xuan yang hebat, kata-kata sederhana menyebabkan keberadaan tubuh energi tingkat tuan di dalam makam surgawi memiliki perubahan ekspresi karena shock. Semuanya berbalik dan melarikan diri lebih cepat dari apapun. Setan tua ini telah ada di dalam makam surgawi selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Mereka dengan jelas memahami siapa penguasa makam surgawi. Xiao Yan telah berjalan ke bagian terdalam dari makam surgawi tanpa halangan di bawah pimpinan Sein Suedao. Dia sekali lagi melihat makam kuno yang dia lihat saat itu di dataran yang sunyi. Saudaraku, aku akan pergi. Sein Suedao tidak berani melangkah maju setelah mencapai tempat 10.000 kaki dari makam. Dia berbicara dengan lembut kepada Xiao Yan sebelum membungkuk dan perlahan mundur. Wajahnya dipenuhi rasa takut dan rasa hormat yang sangat kaya sejak awal. Xiao Yan memperhatikan kuburan di kejauhan. Dia tanpa sadar meratap. Nenek moyang klan Xiao ini memang orang yang sangat luar biasa. Tidak hanya dia sangat kuat ketika dia masih hidup tetapi dia masih bisa dianggap sebagai hantu yang dominan meskipun hanya fragmen jiwa yang tersisa. Tidak heran, bahkan seseorang sekuat Gu Yuan hanya bisa menghela nafas secara emosional ketika nama besar orang ini disebutkan. Xiao Yan berjalan mendekati kuburan. Kedua lututnya dengan lembut berlutut di tanah.
Dia bersujud ke makam dan dengan lembut berkata, keturunan Xiao Yan ini menyapa leluhur. Berhentilah berlutut, anak kecil, suara Xiao Yan baru saja terdengar saat tawa samar terdengar di sampingnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok bersandar di makam. Rambut hitam tersebar di bahunya, memberinya penampilan yang bebas dan mudah. Senyuman hangat di wajahnya, sangat menginspirasi. Sosok ini adalah milik Xiao Xuan, yang ditemui Xiao Yan saat itu. Bintang menengah Doseng, jiwa negara surgawi yang sempurna, api teratai setan yang memurnikan dan beberapa api surgawi lainnya, ruang dalam Xiao Xuan seperti mata menyapu tubuh Xiao Yan. Hanya sekilas yang dibutuhkannya untuk benar-benar melihat Xiao Yan. Dia dengan cepat tersenyum dan mengangguk perlahan sambil memuji, anak kecil, kerja bagus, jika Xiao Chen hadir, kemungkinan dia akan sedikit tercengang mendengar evaluasi Xiao Xuan. Tidak pernah ada seseorang di klan Xiao saat itu yang mendapatkan evaluasi seperti itu dari Xiao Xuan. Xiao Yan tersenyum. Matanya menatap Xiao Xuan. Yang terakhir tidak tampak agung tetapi sosok kurus itu sepertinya bisa bertarung melawan langit dan bumi. Itu menyebabkan seseorang merasa sangat aman. Katakan padaku apa yang terjadi selama tahun-tahun ini. Xiao Xuan duduk di tanah dan tertawa. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mengatur ingatannya dan mulai berbicara dengan suara yang mantap saat dia menyampaikan banyak pengalamannya selama bertahun-tahun ini dan situasi saat ini yang dia hadapi. Sudut mulut Xiao Xuan terangkat menjadi senyuman saat dia mendengar pengalaman menggetarkan jiwa yang dimiliki Xiao Yan. Ekspresinya tidak berubah karena insiden apapun. Saat ini, klan Hun sangat kuat. Tujuan saya datang ke makam surgawi adalah menemukan cara untuk menghidupkan kembali leluhur. Jika kamu bisa bergabung dalam pertarungan, bahkan klan Hun tidak akan bisa menimbulkan masalah. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat Xiao Xuan dan berkata, menghidupkan kembali. Xiao Xuan terkejut sesaat setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya, saat ini, saya hanyalah sebuah fragmen jiwa. Selain itu, dari sudut pandang tertentu, saya bahkan tidak bisa dianggap sebagai fragmen jiwa. Jika bukan karena aspek unik makam surgawi, saya sudah menghilang dari dunia ini. Adapun untuk dihidupkan kembali, saya khawatir itu tidak mungkin terjadi. Meskipun Xiao Yan sudah sedikit siap mental setelah mendengar ini, wajahnya tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan kekecewaan. Kekuatan Xiao Xuan tidak kalah dengan Hun Tiandi. Jika dia bisa bertarung, bukan tidak mungkin berurusan dengan klan Hun. Apakah itu benar-benar mustahil? Xiao Yan menghela nafas dan berbicara tanpa mau menyerah. Setidaknya aku tidak tahu apakah ada metode bagiku untuk dihidupkan kembali. Mungkin, elit legendaris Dou Di itu bisa mencapai ini. Xiao Xuan tertawa dengan pikiran terbuka. Dou Di, Xiao Yan tertawa getir. Ini jelas telah mematahkan semua harapannya. Di mana seseorang bisa menemukan keberadaan ahli Dou Di apapun. Jika memang ada satu, klan Hun tidak akan diizinkan untuk bertindak begitu sombong. Haha, jangan buang waktumu pada orang sepertiku yang sudah mati. Xiao Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya menatap pemuda di depannya dan senyuman di wajahnya tiba-tiba menjadi semakin lembut. Dia berkata, kamu bisa mendapatkan prestasi seperti itu tanpa mengandalkan kekuatan garis keturunan apapun. Sejujurnya, saya sudah sangat senang dengan ini. Orang-orang dari klan Xiao saya pada akhirnya sedikit luar biasa. Klan Hun memiliki kemampuan klan Tunling. Ini agak melebihi harapan saya. Tidak disangka bahwa mereka telah menyembunyikan Nihility Devouring Flame. Namun, jika ini masalahnya, akhirnya ada penjelasan tentang klan kuno yang secara bertahap menurun tiba-tiba menghilang saat itu. Xiao Xuan mendecakkan bibirnya dan berkata, mengingat kekuatan klan Hun saat ini, bahkan klan Gu akan kesulitan bertarung dengan mereka sendirian. Xiao Yan mengangguk pelan. Situasi saat ini sangat tidak baik untuk mereka. Klan Hun juga berhasil mendapatkan 7 dari Tusi Ancient God Jade. Potongan terakhir di tangan Anda. Lagi pula, bidak ini harus digunakan untuk ditukar dengan ayahmu, yang berada di tangan klan Hun. Xiao Xuan bersandar di makam dan menatap Xiao Yan. Jika ini masalahnya, mereka kemungkinan akan bisa mengumpulkan semua giok kuno dan mereka akan mempelajari lokasi rumah dewa kuno Tusi dan membukanya. Apakah leluhur tahu apa sebenarnya di dalam rumah dewa kuno Tusi? Bisakah itu benar-benar memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Dou Di? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Dou Di, Xiao Xuan dengan lembut menggumamkan nama ini, yang pernah menyebabkan dia menjadi sangat gigih dan pekerja keras. Dia dengan lembut berkata, menghitung waktu, sepertinya tidak ada elit Dou Di yang muncul di benua Douqi ini dalam 10.000 tahun terakhir. Tidak ada yang tahu apa alasannya. Meskipun seorang elit Dou Di juga dianggap sebagai ahli dunia pada zaman kuno, mereka memang ada saat itu. Namun, level itu sekarang hanya ada di legenda. Tidak mungkin untuk memeriksa apa yang telah terjadi pada zaman kuno.
Tidak ada yang mengerti mengapa sangat sulit untuk berlatih ke kelas Doudi sekarang. Saat itu, saya telah mencoba untuk masuk ke tingkat ilusi ketika saya mencapai puncak kelas Doseng bintang 9. Namun, saya akhirnya kembali dengan kegagalan. Namun, saya juga menemukan melalui kegagalan itu. Mata Xiao Xuan memiliki kilau yang berkedip-kedip di dalamnya. Oh, penemuan apa? Pikiran Xiao Yan menguat. Mengingat kekuatanku saat itu cukup bagiku untuk mencoba masuk ke kelas Doudi. Namun, setiap kali saya hendak menerobos lapisan penghalang itu, semacam perasaan kosong akan melonjak dari dalam jiwa saya. Kekosongan ini memungkinkan saya untuk memahami bahwa sepertinya ada sesuatu yang hilang dalam proses masuk ke kelas Doudi. Hal ini sangat kritis. Jika seseorang bisa mendapatkannya, menerobos ke kelas Doudi tidak akan menjadi kata-kata kosong belaka. Xiao Xuan mengatupkan bibirnya. Wajahnya sedikit kaku. Wajah Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam setelah dia mendengar kata-kata ini. Dia tiba-tiba teringat Yellow Spring Demon Saint di dalam tablet batu di suku Piton Nine Serene Deep Ground. Dia juga mengatakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang hilang dari benua Doki. Selain itu, justru hal yang hilang inilah yang menyebabkan tidak ada ahli yang menerobos ke kelas Do di dalam 10.000 tahun terakhir. Apa yang kurang? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Item yang kurang mungkin adalah beberapa item tapi saya sangat curiga kalau itu pasti semacam energi misterius. Jenis energi ini seharusnya sudah ada di zaman kuno. Namun, sekarang semakin pingsan. Bahkan mungkin telah benar-benar lenyap, ada kebijaksanaan yang muncul di mata Xiao Xuan. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, saya menyebut energi kritis ini sebagai Essence Diki. Essence Diki, Xiao Yan bergumam di mulutnya. Alasan dia tidak memiliki perasaan seperti itu kemungkinan besar karena dia belum mencapai kelas Doseng bintang 9 lanjutan. Apakah maksud nenek moyang bahwa alasan era kuno dapat menghasilkan Doudi Elite adalah karena ia memiliki Essence Diki? Namun, Essence Diki ini sudah lenyap dari dunia ini. Oleh karena itu, tidak ada Elite Doudi lain yang muncul. Seharusnya begitu. Saya pernah menjelajahi sebagian besar wilayah benua Doki. Namun, saya tidak merasakan keberadaan Essence Diki semacam itu. Xiao Xuan mengangguk dan berkata, dengan kata lain, bukankah itu berarti bahwa benua Doki saat ini tidak lagi dapat menghasilkan Doudi yang elit? Tapi Hun Tiandi dengan tegas percaya bahwa Tusi Ancient God Mansion akan memungkinkannya untuk melakukan terobosan. Mungkinkah mansion itu memiliki beberapa essence Diki di dalamnya? Mata Xiao Yan berkedip dan berkata, saya tidak tahu apakah gua Dewa Kuno Tusi memiliki essence Diki. Namun, ada pil obat di tier yang berbentuk embrio di dalam gua. Tujuan Hun Tiandi adalah hal itu. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, pil obat dari bentuk embrio di tier. Hati Xiao Yan bergetar saat mendengar ini. Ekspresinya sedikit berubah. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami sangat sadar tentang pil obat di tier. Di mata banyak alkemis, pil obat di tier mewakili keyakinan dan pengejaran mereka. Jenis pil obat tingkat tinggi tertinggi itu menyebabkan banyak alkemis berlatih dengan semua kekuatan mereka. Demikian pula, bagaimanapun, sepertinya tidak ada orang yang bisa memperbaiki pil obat di tier sejak zaman kuno. Bahkan pil obat tingkat 9 menjadi sangat langka. Meskipun ini sebagian karena hilangnya warisan dari beberapa alkemis, alasan utamanya adalah karena dunia ini tidak lagi memiliki essence Diki yang tersisa. Memperbaiki pil obat di tier juga membutuhkan essence Diki yang telah saya sebutkan. Tampaknya, terlepas dari seberapa terampil sang alkemis, dia tidak akan memiliki bahan yang diperlukan untuk memperbaikinya. Kata Xiao Xuan, jika tebakanku benar, pil embrionik di tier dalam Tusi Ancient God Jade seharusnya menjadi satu-satunya yang tersisa di dunia. Oleh karena itu, selama Hun Tiandi mendapatkannya, sangat mungkin baginya untuk menyerap essence Diki di dalamnya dan menerobos kelas Doudi, yang belum pernah dicapai oleh siapapun dalam 10.000 tahun terakhir. Xiao Yan mengangguk dengan ekspresi muram. Hanya pil embrio, tingkat 9 yang cukup untuk menyebabkan bintang 9 Doseng menjadi gila. Tidak heran jika klan Hun begitu memperhatikan Tusi Ancient God Mansion. Sebenarnya karena ini, apakah leluhur tahu di mana gua Dewa Kuno Tusi berada? Xiao Yan bertanya dengan antisipasi. Jika mereka tahu jawaban ini, mereka akan bisa menunggu di luar mansion bahkan jika klan Hun benar-benar berhasil mengumpulkan semua giok kuno. Mereka harus merebut pil embrionik di tier dengan segala cara. Bahkan jika mereka gagal melakukannya, mereka harus menghancurkannya. Ini karena semua orang mengerti bahwa jika Hun Tiandi diizinkan untuk berhasil maju ke kelas Doudi, tidak akan ada orang di dunia yang bisa bertarung dengannya. Aliansi yang disebut sama sekali tidak berguna di hadapan kekuatan elit Doudi. Saya tidak menyadarinya. Alasan saya menyadari bahwa ada embrio pil obat di tier di dalam Tusi Ancient God Mansion adalah karena informasi itu sampai kepada saya ketika Tusi Ancient God Jade belum dipisahkan saat itu. Namun,
sebelum saya benar-benar dapat menguraikan informasi di dalam batu giok kuno, 8 klan kuno telah berubah menjadi keributan karenanya dan mulai bertarung. Akhirnya, batu giok kuno itu pecah menjadi 8 bagian. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, oleh karena itu, jika seseorang ingin mengetahui keberadaan rumah dewa kuno Tusi, seseorang pasti harus mengumpulkan 8 buah giok. Selain itu, mereka juga membutuhkan 8 orang untuk membuka mansion. Xiao Yan mengerutkan kening erat. Hanya pada saat inilah dia mengerti mengapa klan kuno ini sangat menghormati batu giok kuno. Semua ini sebenarnya mengandalkan giok kuno. Namun, semuanya akan merepotkan jika klan Hun diizinkan mengumpulkan semua batu giok kuno. Anda harus melakukan hal-hal seperti yang diperintahkan naluri Anda. Kami bukan penyelamat dunia. Alasan yang telah berlatih begitu keras adalah karena kami berharap untuk melindungi mereka yang ingin kami lindungi. Xiao Xuan tertawa setelah melihat wajah serius Xiao Yan. Xiao Yan mengerti. Xiao Yan mengangguk dan menjawab dengan hormat. Xiao Xuan menepuk bahu Xiao Yan. Dia berkata, aku sangat menyukaimu, anak kecil. Sayangnya, kamu lahir sangat terlambat. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Ini bukanlah sesuatu dalam kendalinya. Xiao Yan berdiri, matanya melihat ke kejauhan dan mengamati ruang berkabut. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, anak kecil, meskipun saya tidak dapat menunjukkan diri dan membantu Anda berurusan dengan klan Hun, saya masih dapat memberikan Anda sesuatu yang baik. Xiao Yan terkejut. Dia menatap Xiao Xuan dengan ragu. Jelas, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Xuan dengan sesuatu yang baik. Makam surgawi tidak mengubur orang biasa-biasa saja. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini adalah individu yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Saya tidak lagi dapat memberi Anda banyak bantuan mengingat kekuatan Anda saat ini. Namun, saya mungkin dapat membantu Anda dalam hal jiwa Anda. Xiao Xuan tersenyum. Kedua tangannya terentang, seolah-olah dia menekan seluruh makam surgawi. Tempat abnormal ini seharusnya tidak ada. Saya telah berpikir untuk menghancurkannya sejak lama. Xiao Xuan menoleh ke arah Xiao Yan setelah dia berbicara sampai saat ini. Suara lembutnya bergema di dunia ini. Semua tubuh energi di dalam makam surgawi tiba-tiba bergetar. Saya akan menggunakan jiwa makam surgawi untuk membantu Anda. Apakah Anda dapat menerobos keadaan surgawi yang sempurna dan maju ke dalam jiwa Distet akan bergantung pada keberuntungan Anda. Distet, Soul, Xiao Yan terkejut saat dia melihat Xiao Xuan yang tersenyum. Namun, mulutnya telah berubah mencoba karena keterkejutan dari kata-kata yang terakhir. Apapun yang paling sedikit berhubungan dengan kata, di dunia ini akan identik dengan menjadi kuat. Tidak peduli apakah itu Doudi atau pil obat di tier. Semua ini adalah yang tertinggi di mata semua orang. Demikian pula, jiwa di negara juga termasuk dalam kategori ini. Doudi, pil obat di tier, jiwa di stat. Di antara 3 jenis, ada kemungkinan yang jauh lebih tinggi untuk mencapai yang ketiga mengingat kondisi benua saat ini. Bagaimanapun, level ini tidak membutuhkan seseorang untuk menyerap apa yang disebut essence di Qi. Namun, ini tidak berarti bahwa seseorang dapat dengan mudah maju ke jiwa di stat. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, kemungkinan hanya ada 2 individu di benua Doqi saat ini yang jiwanya telah mencapai di stat. Mereka adalah Gu Yuan dan Hun Tiandi. Kekuatan spiritual Xiao Yan saat ini tetap berada di negara surgawi yang sempurna. Level ini mungkin hanya selangkah lagi dari Distet tetapi banyak ahli tidak pernah berhasil melewati langkah kecil ini. Terlepas dari bagaimana mereka berlatih, mereka masih tidak dapat membuat kemajuan apapun. Menjadi seorang alkemis, Xiao Yan dengan jelas memahami ini. Sudah beberapa tahun sejak dia maju ke negara surgawi yang sempurna. Namun, kekuatan spiritualnya masih berada di negara surgawi yang sempurna. Perasaan itu seolah-olah tidak mungkin untuk mengisi celah besar yang tak tertandingi antara negara surgawi yang sempurna dan Distet tidak peduli bagaimana dia berlatih. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa hal yang akan diberikan Xiao Xuan kepadanya sebenarnya adalah jiwa Distet, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit membosankan bahkan dengan ketabahan mentalnya. Bagaimana ini mungkin? Xiao Yan tertegun lama sebelum akhirnya pulih. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum pahit. Meskipun tidak banyak orang di dunia ini yang jiwanya telah mencapai negara surgawi yang sempurna, namun orang-orang ini masih ada. Namun, berdasarkan para ahli yang ditemui Xiao Yan, tidak ada seorang pun, selain Hun Tiandi dan Gu Yuan, yang melangkah ke tahap itu. Ini memang tugas yang sangat sulit. Namun, itu tidak sepenuhnya mustahil. Xiao Xuan tersenyum dengan cara yang agak aneh. Dia mengangkat kepalanya, mata yang dalam itu melihat ke ruang kosong yang berkabut dan perlahan berkata, jiwa makam surgawi yang saya sebutkan bukanlah fragmen jiwa dari tempat ini. Sebaliknya, itu adalah jiwa makam surgawi itu sendiri. Jiwa makam surgawi. Makam surgawi ini benar-benar memiliki jiwa. Hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar.
Dia memandang Xiao Xuan dengan tidak percaya saat dia berseru kaget. Itu adalah roh hidup yang aneh. Itu adalah makhluk hidup yang telah terbentuk dari pengumpulan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya sejak makam surgawi dibangun. Kamu bisa memperlakukannya sebagai penjaga makam surgawi ini, tentu saja, menggunakan istilah sipir penjara untuk mendeskripsikannya lebih tepat. Ia mengontrol tempat ini dan juga memberikan tubuh energi itu keinginan untuk melahap pada saat yang sama. Mata Xiao Xuan langsung menatap ruang kosong dan berbicara dengan suara samar. Tak seorang pun, selain badan energi di sini, dapat mendeteksi keberadaannya. Bahkan Gu Yuan dan yang lainnya tidak menyadarinya. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Ini adalah pertama kalinya dia melihat alam dengan jiwa. Kejadian seperti itu benar-benar terlalu misterius. Doudi elit yang telah membangun dunia ini saat itu dapat dianggap memiliki keterampilan yang tidak dapat diprediksi dan hebat. Apakah orang itu sangat kuat? Xiao Yan bergumam, orang-orang yang bisa dikuburkan di dalam makam surgawi adalah individu yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Karena jiwa makam surgawi dapat menyerap jejak fragmen jiwa mereka. Kemungkinan jiwa ini agak luar biasa. Sangat kuat. Xiao Xuan tersenyum. Dua kata sederhana itu menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi serius. Karena jiwa makam surgawi ini bisa membuat Xiao Xuan mengucapkan kata-kata seperti itu, kemungkinan itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Tenang, meski merepotkan, aku masih bisa menghadapinya. Tubuh Xiao Xuan tiba-tiba naik perlahan ke udara. Setelah kebangkitan tubuhnya, kabut berkabut yang menyelimuti tempat ini dengan cepat menghilang. Tekanan menakutkan menyebar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu menyelimuti seluruh makam surgawi. Semua tubuh energi di dalam makam surgawi mengangkat kepala mereka menghadapi tekanan yang menakutkan ini. Mata mereka menatap Xiao Xuan yang jauh, yang naik ke udara. Mata mereka yang awalnya mati rasa benar-benar mengungkapkan perasaan gembira. Xiao Xuan yang hebat, apakah dia akhirnya akan menyerangnya? Sein Suedao, yang berada jauh di dalam makam surgawi, tiba-tiba berdiri. Tubuhnya gemetar saat dia melihat sosok yang perlahan naik di langit. Meskipun dunia ini telah memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dalam bentuk lain, itu bukanlah sesuatu yang mereka inginkan. Jiwa makam surgawi telah menanamkan keinginan untuk saling melahap di dalam fragmen jiwa mereka, mengakibatkan tempat ini berubah menjadi dunia tempat mereka saling melahap. Untuk memperkuat diri sendiri, seseorang harus terus melahap tubuh energi lainnya. Ini tidak berbeda dengan kanibalisme bagi mereka, yang dulunya adalah manusia. Makam surgawi masa lalu hanyalah tempat peristirahatan yang diberikan kepada para ahli. Sejak pembentukan jiwa makam surgawi, dunia ini telah menjadi terdistorsi. Pernah ada orang yang mencoba menantang jiwa makam surgawi. Namun, mereka mudah dimakan olehnya. Satu-satunya orang di dunia ini yang ditakuti oleh jiwa makam surgawi adalah Xiao Xuan, yang terletak jauh di dalam makam surgawi. Dahulu kala, ada seseorang yang memohon kepada Xiao Xuan untuk meringankan penderitaan mereka. Namun, Xiao Xuan mengabaikan mereka. Seiring waktu berlalu, tubuh energi tempat ini juga secara bertahap menjadi kecewa. Karena mereka tidak dapat membalas, mereka hanya bisa menahannya dengan tenang. Justru karena inilah hati mereka yang awalnya mati rasa tanpa sadar menjadi mendidih panas setelah mereka melihat tindakan Xiao Xuan yang tiba-tiba ini. Mereka membenci pemakanan satu sama lain ini. Mereka adalah manusia, bukan binatang. Saat itu, saya memiliki misi saya sendiri dan harus tetap di sini. Sekarang, misi saya selesai. Saya akan membantu Anda semua menyelesaikan petisi. Sejak saat itu, tubuh Xiao Xuan digantung 100.000 kaki di udara. Angin tajam yang bisa menghancurkan jiwa tidak bisa mendekatinya. Dia menundukkan kepalanya dan mengabaikan daratan. Suara tenangnya bergema di samping telinga semua orang. Tuan Xiao Xuan, beberapa tubuh energi, yang saling bertarung di tanah, tiba-tiba membungkam tubuh mereka. Mata merah dan mati rasa itu menunjukkan fluktuasi. Setelah itu, mereka gemetar dan mengangkat kepala untuk melihat sosok yang berdiri dengan tangan di belakangnya di langit. Banyak sosok di tanah mulai berlutut saat ini. Xiao Yan juga mengangkat tubuhnya. Dia menyaksikan tindakan tubuh energi di dalam makam surgawi ini dan menjadi diam. Sebagai orang luar, dia tidak menyadari apa yang telah terjadi. Secara alami, dia tidak dapat memahami perasaan di hati mereka. Namun, dia setidaknya bisa memahami satu hal. Jiwa makam surgawi ini tidak disukai. Gemuruh. Cakrawala ruang kosong tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras sementara pikiran ini melintas di dalam hati Xiao Yan. Suara keras itu seperti guntur yang menderu saat menyapu dari dalam ruang kosong, menyebabkan banyak badan energi di dalam makam surgawi bergetar hebat. Mata Xiao Yan menatap tajam ke cakrawala yang jauh. Pada saat ini, dia samar-samar bisa merasakan lautan seperti fluktuasi spiritual yang tak terduga yang tiba-tiba muncul. Fluktuasi spiritual ini sangat menakutkan. Xiao Yan merasa seolah-olah gunung menekannya hanya dari kontak singkat. Meskipun fluktuasi spiritual ini menakutkan,
itu memberinya perasaan yang berbintik-bintik. Itu mungkin karena itu memakan terlalu banyak jejak fragmen jiwa. Fluktuasi spiritual tak terlihat berkumpul di dalam ruang keabu-abuan dan berkabut. Sesaat kemudian, ruang bergetar dan wajah raksasa berukuran 100.000 kaki tiba-tiba muncul di langit dari kehampaan. Wajah besar itu dipenuhi dengan ekspresi dingin dan aneh. Apakah ini jiwa makam surgawi? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya menjadi serius saat dia melihat wajah spiritual besar yang terbentuk di langit. Xiao Xuan, kami biasanya tidak pernah ikut campur dalam masalah satu sama lain. Jangan beritahu saya bahwa Anda berencana untuk melanggar perjanjian kita hari ini. Wajah besar itu berguling ketika sepasang mata yang benar-benar tanpa emosi memperhatikan Xiao Xuan, yang mengambang di langit. Suara sedingin es itu seperti kilat yang bergema di langit. Xiao Xuan memperhatikan wajah besar itu hanya untuk tersenyum. Dia dengan lembut berkata, kelahiranmu adalah kesalahan sendiri. Sepertinya elit Dodi, yang telah membangun makam surgawi saat itu, tidak menyangka makhluk sepertimu akan lahir di sini. Omong kosong, aku dilahirkan sesuai dengan keinginan tuanku. Saya adalah penjaga alam ini. Kalian semua harus mengikuti aturan saya jika Anda ingin hidup lagi. Wajah besar itu bergejolak saat jiwa makam surgawi berbicara dengan acuh tak acuh. Mereka semua hidup karena makam surgawi, bukan karena kamu. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku adalah makam surgawi adalah aku. Suara jiwa makam surgawi tiba-tiba menjadi jauh lebih tajam. Kamu bukanlah makam surgawi. Formasi Anda juga bukan karena makam surgawi. Sebaliknya, itu karena pengumpulan fragmen jiwa mereka. Dari sudut pandang tertentu, mereka adalah pencipta Anda. Xiao Xuan tersenyum sedikit. Nada tenangnya menyebabkan wajah besar itu menjadi semakin terdistorsi. Itu terlihat sangat ganas. Karena kamu bersikeras untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Wajah besar itu bergerak. Tiba-tiba, badai spiritual besar yang tak tertandingi dimuntahkan dari mulutnya yang besar. Badai berputar dengan liar, muncul seperti ujung kerucut saat melesat dengan keras ke arah Xiao Xuan. Xiao Xuan hanya melangkah maju dalam menghadapi serangan jiwa makam surgawi. Dia perlahan menuju wajah besar itu. Badai spiritual yang tampaknya ganas itu menembus tubuhnya saat bersentuhan. Tampaknya tidak menyebabkan dia terluka. Tubuh Xiao Xuan berjalan ke depan wajah besar itu tanpa halangan. Tubuhnya tiba-tiba menunjukkan semacam percikan aneh. Perasaan itu seolah-olah jiwa mereka telah dibakar. Serahkan esensi spiritual Anda. Api aneh menyebar dari dalam tubuh Xiao Xuan dari segala arah. Namun, senyuman di wajahnya tampak semakin lembut. Membakar jiwa seseorang. Xiao Xuan, kamu gila. Wajah besar itu tiba-tiba mengungkapkan keterkejutan besar setelah melihat nyala api aneh naik dari tubuh Xiao Xuan. Suaranya yang tajam berteriak, membakar jiwa seseorang. Kamu akan benar-benar lenyap dari dunia ini. Membakar jiwa seseorang. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat dia berdiri di bawah. Ekspresinya langsung berubah drastis. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami mengerti mengapa jiwa akan menyala. Ini adalah metode yang mirip dengan penghancuran diri dari tubuh seseorang, yang memungkinkan untuk melepaskan kekuatan yang sangat besar untuk jangka waktu sementara. Namun, harga itu adalah nyawa seseorang. Pengapian jiwa ini, serupa, itu membakar jiwa seseorang untuk mendapatkan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Harganya adalah jiwa seseorang akan hancur total. Leluhur, tubuh Xiao Yan bergetar sedikit. Matanya tanpa sadar menjadi sedikit merah. Xiao Xuan tidak menyebutkan bahwa dia akan menyalakan jiwanya sendiri. Misi saya telah selesai. Tidak penting apakah saya hidup atau mati. Xiao Xuan hanya tersenyum di hadapan jiwa makam surgawi yang agak ketakutan. Setelah itu, dia berhenti berbicara. Dia mengangkat tangannya, yang berisi nyala api dan meraih yang terakhir dari kejauhan. Segera, kekuatan isap yang menakutkan terbentuk di telapak tangannya. Itu mungkin untuk melihat fluktuasi yang intens tiba-tiba terbentuk di mulut besar jiwa makam surgawi. Seolah-olah ada sesuatu yang diseret dengan paksa. Apakah kamu menyeretku bersamamu jika kamu ingin mati? Jiwa makam surgawi meraung dengan marah. Seluruh makam surgawi bergetar di bawah aumannya. Mulut besarnya melebar dan tombak spiritual tak terlihat, yang berukuran ribuan kaki, tiba-tiba ditembakkan. Itu merobek ruang dan tembakan kejam ke arah Xiao Xuan. Saya telah menyalakan jiwa saya sebagai harga. Anda tidak dapat menghentikan saya. Xiao Xuan tampak sangat tenang dalam menghadapi pembalasan makam surgawi. Dia tersenyum sedikit dan langsung mengulurkan tangannya. Setelah itu, dia mengepalkannya dengan lembut. Gelombang sonik yang tajam meletus. Tombak spiritual tiba-tiba berhenti. Akhirnya, itu berbalik dengan gelombang lengan Xiao Xuan. Sebaliknya, itu menembak kembali ke jiwa makam surgawi dengan cara yang lebih ganas. Bahkan ada beberapa kelompok api aneh di tombak itu. Itu adalah nyala api dari pembakaran jiwa. Swoosh! Kecepatan tombak melesat ke belakang sangat cepat. Dalam sekejap,
itu langsung berubah menjadi cahaya api yang menembus melalui wajah besar itu. Segera, nyala api yang terkandung di tombak itu sepertinya telah bertemu dengan beberapa kayu kering. Itu menyebar dengan kecepatan kilat dengan ledakan. Ah! Nyala api yang menyebar menyebabkan jeritan sengsara dipancarkan dari jiwa makam surgawi. Jika itu adalah pertarungan biasa, jiwa makam surgawi mungkin sedikit berhati-hati terhadap Xiao Xuan tetapi itu tidak akan membuatnya takut. Namun, yang terakhir telah membakar jiwanya sendiri saat mereka mulai bertarung. Secara alami, kekuatannya melonjak. Bahkan jiwa makam surgawi mengalami kesulitan besar melawan Xiao Xuan. Selain itu, nyala api dari pembakaran jiwa seseorang memiliki efek yang sangat mematikan pada tubuh spiritual seperti jiwa makam surgawi. Wajah spiritual besar di langit ditutupi oleh nyala api. Akhirnya, wajah besar itu menyusut dengan cepat. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang serangan spiritual yang tidak terkendali terus-menerus meletus dari dalam tubuhnya, menyebabkan seluruh tempat menjadi terbalik. Semua badan energi ketakutan sampai melarikan diri jauh dari wilayah ini. Mereka takut mereka akan hancur total jika mereka terjebak dalam pertarungan. The Purifying Demonic Lotus Flame terbakar di sekitar tubuh Xiao Yan. Meskipun serangan spiritual itu sangat kuat, masih mungkin bagi Xiao Yan untuk menahannya dengan kekuatannya. Makanya, dia tidak mundur. Matanya terfokus pada pertempuran di langit. Kekuatan spiritual Xiao Xuan saat ini telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Terlepas dari bagaimana Xiao Yan menyelidiki, tidak mungkin baginya untuk mendeteksi batas. Jelas, pembakaran jiwanya telah memungkinkan Xiao Xuan memasuki keadaan yang tidak terkalahkan. Namun, Xiao Yan tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat saat dia memikirkan bagaimana kondisi ini akan membutuhkan Xiao Xuan untuk membayar jiwanya sebagai harga. Xiao Xuan saat ini mungkin hanya sebuah fragmen jiwa tapi setidaknya dia masih bertahan. Setelah pertempuran ini, bagaimanapun, jiwanya akan benar-benar lenyap dari dunia ini setelah benar-benar tersulut. Xiao Xuan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wajah besar itu menyusut di dalam nyala api. Sesaat kemudian, itu benar-benar berubah menjadi bentuk manusia. Mata merah menatap tajam ke arah Xiao Xuan saat keinginan membunuh melonjak. Xiao Xuan benar-benar mengabaikan raungan jiwa makam surgawi. Kedua tangannya disatukan. Mereka dengan cepat membentuk banyak segel yang rumit. Dengan formasi segel, banyak cahaya api tiba-tiba keluar dari jari-jarinya. Akhirnya, mereka dengan cepat terjalin bersama di langit dan berubah menjadi formasi besar. Di tengah formasi adalah jiwa makam surgawi. Sizzle-sizzle. Sebelum jiwa makam surgawi bisa bereaksi terhadap formasi yang dibuat, sinar api mulai jatuh dari segala arah di dalam formasi. Setelah itu, dia mendengar suara mendesis. Sinar api yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh jiwa makam surgawi dan menggantungnya di dalam formasi. Bang-bang. Jiwa makam surgawi berjuang keras dalam menghadapi keterikatan ini. Gelombang demi gelombang fluktuasi spiritual, yang bahkan menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah, terus-menerus menghantam sinar api yang terjerat di sekitarnya seperti bola meriam. Namun, sinar api yang tampaknya lemah itu tampaknya memiliki efek menahan yang besar pada kekuatan spiritual. Terlepas dari seberapa kuat serangan spiritual itu akan dengan cepat menjadi pucat saat bersentuhan dengan sinar api. Kamu pasti benar-benar meremehkan Xiao Xuan jika kamu pikir aku tidak dapat menghabisimu dalam keadaan ini. Xiao Xuan melirik jiwa makam surgawi yang berjuang dengan liar. Dia tersenyum tipis. Suaranya tidak nyaring tapi memiliki riak yang mendominasi. Meskipun ahli pamungkas saat itu adalah fragmen jiwa, dia masih memiliki aura yang mendominasi. Xiao Xuan, biarkan aku pergi. Kita bisa mendiskusikan apapun yang kamu inginkan. Nada jiwa makam surgawi telah sangat melunak setelah berjuang dengan sia-sia untuk waktu yang lama. Ia mengerti bahwa Xiao Xuan jauh lebih kuat daripada dalam kondisinya saat ini. Namun, jika itu bisa menunda waktu, Xiao Xuan akan lenyap meski tidak menyerang. Tidak perlu ada diskusi. Serahkan esensi spiritual Anda. Xiao Xuan hanya tersenyum di hadapan nada lembut jiwa makam surgawi. Sinar api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menembus dengan kejam ke tubuh yang terakhir. Setelah itu, sinar api perlahan ditarik. Dengan pergerakan sinar api, itu mungkin untuk melihat klaster cahaya jernih setinggi 10 kaki yang perlahan-lahan diekstraksi dari dalam tubuh jiwa makam surgawi. Sebuah cahaya terang tersebar dari dalam klaster cahaya jernih ini ketika sebagian darinya terbuka. Tangan Xiao Yan diperpanjang ke klaster cahaya di depannya. Perasaan hangat segera muncul di dalam jiwanya. Saat ini, dia sepertinya bisa mendengar teriakan rakus dari dalam jiwanya. Apakah ini esensi spiritual dari jiwa makam surgawi? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia pernah mendapatkan beberapa esensi spiritual dari Hall of Soul setelah menghancurkan Main Hall of the Hall of Soul. Namun, esensi spiritual saat itu tampak tidak signifikan dibandingkan dengan gugus cahaya yang saat ini ada di depannya.
Kemurnian yang terakhir berkali-kali lebih kuat daripada esensi spiritual di dalam aula jiwa. Raung-raungan. Jiwa makam surgawi memancarkan binatang buas seperti raungan setelah jiwa esens ini dengan paksa ditarik keluar. Akhirnya menjadi takut pada saat ini, Xiao Xuan, lepaskan aku. Aku akan menyerahkan seluruh makam surgawi kepadamu. Anda dapat memiliki semua yang Anda inginkan. Jiwa makam surgawi terus berteriak di bawah ketakutan ini. Namun, teriakannya sama sekali tidak berguna. Xiao Xuan bahkan tidak repot-repot melihatnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat dan sinar api membesar. Akhirnya, setengah dari klaster cahaya jernih itu dengan paksa diseret keluar dari tubuh jiwa makam surgawi. Xiao Xuan, aku akan bertarung denganmu. Jiwa makam surgawi akhirnya mengerti bahwa itu akan benar-benar paroki kecuali jika bertarung habis-habisan setelah merasakan energi yang berkurang dengan cepat di dalam tubuhnya. Cahaya melonjak dari dalam tubuhnya. Beberapa nyala api benar-benar mulai melonjak. Itu juga dipaksa untuk menyalakan jiwanya sendiri. Bam! Namun, bibit api baru saja bangkit dari tubuhnya ketika telapak tangan tiba-tiba turun dari langit dan dengan kejam menghantam wajahnya. Kekuatan besar itu langsung membuatnya terbang. Pada saat yang sama, gugus cahaya kristal bundar juga mengeluarkan suara, embusan, dan diseret keluar dari dalam tubuh spiritual makam surgawi. Jangan kembalikan padaku. Perasaan lemah segera memenuhi tubuh jiwa makam surgawi setelah esensi spiritualnya diekstraksi dengan paksa. Itu meraung dengan gila saat dibebankan ke esensi spiritual. Xiao Xuan melambaikan tangannya di depan jiwa makam surgawi, yang sedang mengisi. Angin yang menakutkan memaksa yang terakhir mundur, menyebabkannya menabrak tanah. Mata tubuh energi di kejauhan tiba-tiba menjadi merah setelah jiwa makam surgawi mendarat di tanah. Kebencian berkedip di mata itu. Akhirnya, mereka bergegas maju dari segala arah di tengah-tengah raungan rendah dan dalam dan dengan gila menyerang jiwa makam surgawi yang sangat lemah. Jiwa makam surgawi secara alami tidak dapat memblokir serangan sebanyak itu setelah kekuatannya diekstraksi. Oleh karena itu, jeritan sengsara segera terdengar. Tubuhnya juga hancur menjadi debu. Fragmen jiwa yang marah yang dipenuhi dengan ketidakpuasan melayang ke atas sebelum perlahan-lahan berhamburan dengan angin. Jiwa makam surgawi ini benar-benar berakhir dengan takdir seperti itu. Mata merah darah dari tubuh energi di tanah segera menjadi lebih jelas setelah jiwa makam surgawi menghilang. Keinginan untuk melahap pihak lain ketika mereka melihat orang-orang di sekitar mereka juga telah sangat berkurang. Mereka terkejut sesaat sebelum mereka semua berlutut dengan hormat ke arah Xiao Xuan di langit. Xiao Xuan tidak peduli dengan tindakan tubuh energi ini. Klaster cahaya jernih setinggi 10 kaki digantung di depannya. Matanya melihat ke arah Xiao Yan di bawah dan sedikit tersenyum. Anak kecil, hanya ini yang bisa saya lakukan. Apakah Anda akan dapat menerobos ke jiwa di state akan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan Anda.